Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, dan di bulan yang mulia untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, untuk bersama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang mubarak ini, tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, khususnya amal ibadah puasa kita. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita yang pertama untuk kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti takwa secara global yaitu dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu arti takwa secara global. Kemudian setelah kita diperintahkan untuk selalu beribadah, selalu menjauhi perbuatan maksiat, kita diperintahkan untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita ketahui para hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, kita ini berada di zaman yang mana dibutuhkan untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan satu pekan sekali atau satu hari sekali. Bahkan beliau mengatakan kita diperintahkan untuk selalu bertobat di zaman-zaman seperti ini adalah dalam setiap saat daripada kehidupan kita. Karena banyaknya maksiat yang mungkin kita saksikan atau maksiat yang kita dengar. Oleh karena itu, tobat dibutuhkan setiap saat. Karena sebab banyaknya maksiat yang terjadi di akhir-akhir zaman seperti ini. Oleh karena itu para hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada hamba-hambanya yang bertobat untuk menerima tobat daripada hamba tersebut. Barang siapa yang mendolimi dirinya, barang siapa yang melakukan perbuatan tercela, kemudian thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahimah, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang dia lakukan, atas maksiat yang ia perbuat, maka dia akan mendapati Allah, zat yang maha menerima tobatnya. Oleh karena itu, hadirin hadirat rahimakumullah, tobat sendiri itu ada syaratnya. Tidak cukup orang ingin bertobat kepada Allah, kemudian dia mungkin membeli tasbih yang mungkin 1000
atau mungkin cukup beristighfar saja tidak cukup. Akan tetapi ulama sudah memberikan cara-cara untuk manusia itu bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ulama mengatakan syarat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu yang pertama an-nadam, penyesalan. Kita menyesal dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Ini syarat tobat yang pertama. Kemudian al-igla. Yang kedua, syarat daripada tobat, kita harus keluar daripada perbuatan maksiat yang kita berada di dalamnya. Satu contoh, seandainya ada seseorang yang pekerjaannya mungkin riba di situ, maka syarat tobatnya dia harus keluar daripada pekerjaan tersebut. Orang yang pekerjaannya mungkin mendolimi orang, orang yang pekerjaannya mungkin menipu orang, maka syarat tobatnya dia harus keluar daripada pekerjaan itu. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan, al-mustaghfir, orang yang selalu beristighfar, wa huwa muqimun ala dzambi kal mustahzi bi rabbih, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaca istighfar, meminta taubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, tapi dia terus melakukan perbuatan maksiat itu, maka itu seakan-akan dia menghina Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti orang mungkin pekerjaannya haram, atau di situ ada riba mungkin, atau cara kerjanya menipu orang mungkin, maka harus keluar daripada pekerjaan itu. Kalau tidak, maka tidak akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat selanjutnya daripada syarat tobat, al-azam an la ya'ud ilaih. Dia berjanji kepada dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan itu daripada maksiat. Dia janji dalam hatinya untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat yang ia lakukan. Itu syarat tobat yang ketiga. Dan kemudian syarat yang keempat, ulama mengatakan kalau seandainya maksiat yang ia perbuat itu ada hubungannya dengan manusia, maka dia harus meminta ridho daripada manusia yang ia zalimi tersebut. Contohnya, mungkin dia pernah menipu seseorang, menipu temannya, menipu saudaranya, maka cara tobatnya dia harus minta maaf kepada orang yang dia tipu, kepada orang yang dia zalimi. Kalau berhubungan dengan harta, maka dia harus mengembalikan harta yang dia ambil. Mungkin pernah mengambil hak orang lain, mengambil tanahnya, mengambil hartanya, maka cara tobatnya dia harus mengembalikan apa yang telah dia ambil daripada orang tersebut. Itu syarat tobat apabila berhubungan dengan manusia. Maka tidak cukup apabila seseorang bertobat kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, akan tetapi tidak mengembalikan apa-apa yang dulu dia ambil secara zalim dari temannya atau saudaranya. Ini syarat tobat para hadirin hadirat rahimakumullah. Bahkan ulama ada yang menambahkan, jika orang yang dizalimi itu mungkin sudah meninggal dunia, maka caranya harta itu berikan kepada ahli warisnya, anak-anaknya, karena mereka sekarang yang berhak atas harta orang tuanya. Bahkan ulama menambahkan lagi, kalau ternyata mungkin dia sudah tidak bertemu dengan orang yang dia zalimi, tidak bertemu dengan keluarganya, maka ulama memberikan cara. Uang, kalau itu kita ibaratkan uang yang kita ambil dulu secara zalim, kita sumbangkan ke masjid, kita sumbangkan ke tempat-tempat yang amal jariah, kita niatkan pahalanya untuk orang yang kita zalimi itu. Maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menawarkan, ya, kepada orang yang dizalimi ingin menuntut atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas sedekah orang yang mendolimi dia daripada harta yang diberikan ke masjid. Itu cara ulama memberikan solusi
bagi orang yang telah mengambil hak orang lain secara zalim, akan tetapi tidak bisa mengembalikan karena mungkin orangnya sudah meninggal dunia atau tidak bisa bertemu dengan orang tersebut. Itu para hadirin hadirat rahimakumullah, syarat untuk kita bisa diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru yang terakhir, dengan kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, alangkah beruntungnya orang yang selalu hari-harinya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah rugi dan celakanya orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah, termasuk cara kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengisi bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak amal soleh, memperbanyak sedekah. Dan itu semua yang bisa menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, "Man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu faqad ab'adahu Allahu wa ansahaqah," atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, barang siapa yang mendapati bulan suci Ramadan, usianya dipanjangkan sehingga dia mendapatkan bulan suci Ramadan, tapi walam yughfar lahu, tapi dosanya enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan faqad ab'adahu Allahu wa ansahaqah, berarti orang tersebut telah dijauhkan dari rahmat Allah dan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama menjelaskan tentang hadis ini dengan ucapan mereka, Nabi mengatakan hal demikian itu karena banyaknya ampunan yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan. Banyaknya rahmat yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Maka jika hamba tidak mendapatkan rahmat di bulan yang penuh rahmat, jika seorang hamba tidak mendapatkan ampunan di bulan yang penuh ampunan, berarti memang orang tersebut adalah termasuk orang yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dan masuk kategori orang-orang yang celaka di dunia sebelum nanti di akhir. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan taubat-taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keluar bulan suci Ramadan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.